selamat datang di Teltalks, Telco Telco Talks. Talks. Nah, di episode pertama kali ini kita mau ngapain nih, Bill? Nah, di episode pertama ini kita mau membahas tentang program studi di jurusan Teknik Telekomunikasi di Telkom University Kampus Jakarta ini. Wow, menarik banget nih ya topiknya. Menarik dong. Terus juga ini episode pertama kita nih guys ya. Sebelumnya mungkin dari sebagian teman-teman semua belum pada kenal sama kita. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Di sini bersama aku, nama aku Najwa Nabila dari S1 Teknik Telekomunikasi. Dan Nazwa juga nggak sendiri, di sini bareng aku, Dias Aditya dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, nggak perlu lama lagi, kita mau memperkenalkan narasumber kita juga. Sebelumnya, halo Pak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri? Oke, langsung aja berarti ya. Boleh. Eh, Mungkin buat penonton yang baru nonton, saya Nanang Cahyadi, dosen S1 Teknik Telekomunikasi. Oke. Bisa kalau di kelas dipanggil siapa nih Pak? Pak Nanang? Ya. Ada yang manggil Nanang, ada yang manggil Adi. Wah, Pak Adi. Ya, di branding. Oh, di Brandly. Di Brandly. Baru sadar ya? Baru sadar. Habis ini kita search. Habis ini kita search di Brandly. Oke. Berarti Bapak khusus di program studi S1 Teknik aja? Iya. Jadi saya fokus ngajar di prodi Teknik Telekomunikasi. Kalau untuk latar belakangnya sendiri, Bapak ambil jurusannya itu di universitas mana gitu? Oke. Jadi latar belakang pendidikan saya masih linear dengan prodi ya, prodi kita Tektel. Jadi dulu saya menempuh S1 Teknik Elektro di ITENAS Bandung, Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, habis itu lanjut S2 di ITB. Nah, cuma memang dua-duanya di bawah prodi teknik elektro, cuma saya ngambil tesisnya di bagian keamanan informasi. Dan ini kan sangat erat kaitannya dengan prodi kita teknik telekomunikasi. Sementara di S1 juga saya meskipun teknik elektro dapat juga subjur prodi TT juga. Jadi saya belajar 3 prodi, TT, arus lemah sama arus kuat. Cuma menurut Bapak nih, lumayan struggle gak sih Pak kalau misalnya ngambil banyak gitu beda-beda? To be honest, dulu memang agak sulit ya, agak berat gitu ya. Dulu di saya tuh, nah ini salah satu keunggulannya kampus kita ya. Di jurusan kita itu jurusan tektelnya langsung menjurus di tahun pertama. Sementara kalau yang saya rasakan dulu, mau masuk tektel itu masuk dulu tuh ke prodi elektronya. Ya, ada subjur telekomunikasi, baru dia belajar telekomunikasi. Nah, cukup berat karena tiga program studi itu kita harus pelajari semua tuh. Kalau di kampus lain itu harus ke elektro dulu, ya, baru teknik telekomunikasi. Betul. Wah. Nih buat kalian yang nonton mungkin masih bingung cari kampus di mana gitu ya, bisa banget langsung aja di Telkom University karena kita udah langsung ada program studi teknik telekomunikasinya. Ya, gitu. Artinya di Jakarta katanya. Dari Abil ada yang mau ditanya nggak dari Bapak sendiri latar belakangnya nih? Udah, mungkin kita langsung ke pertanyaan aja yang ditunggu-tunggu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan pertama nih kali ya. Bisa Bapak jelaskan nggak teknik telekomunikasi itu di Telkom University itu gimana sih? Kayak yang kan dari tadi Bapak juga bilang kalau di Telkom University itu salah satu universitas yang pertama kali ada jurusan teknik telekomunikasi. Nah, menurut Bapak gimana? Jadi kalau saya lihat prodi kita ya, teknik telekomunikasi khususnya di Jakarta memang sebuah terobosan baru gitu ya di dunia pendidikan menurut saya. Kenapa? Karena kampus kita berani menjual secara langsung jurusan teknik telekomunikasi tanpa harus masuk dulu di bawah program elektro gitu ya. Nah, tapi hal ini tidak berarti kita kekurangan apa yang dipelajari oleh kurikulum sebelumnya gitu ya. Cuma yang difokuskan adalah dari dari semester pertama kita langsung diberikan konsep pola pikir yang sesuai dengan insinyur telekomunikasi gitu ya. Jadi itu kita harapannya punya waktu lebih banyak dalam belajar dan mendalami dunia telekomunikasi tanpa mengurangi apa yang dipelajari. Ya. Sejauh ini kan Bapak sebagai dosen di teknik telekomunikasi. Gimana sih Pak cara bisa menjadi di dosen tersebut gitu? Terus kayak mungkin sebelum jadi dosen Bapak ada
kayak keinginan menjadi Ya. engineer kah atau Oke. cyber security atau yang lainnya gitu? Sebelum jadi dosen Bapak sebelumnya ada impian apa Pak? Oh ya. Jadi kalau dulu saya kalau pekerjaan nggak terlalu pilih-pilih ya. Cuma saya punya apa ya keinginan. Saya pengen berkontribusi buat negara. Atau tuh dari dulu tuh begitu tuh. Keren banget. Iya. Dulu tuh saya ceritanya lucunya mungkin saya dulu mau masuk tentara, Waduh, tapi saya nggak masuk. dapat Untungnya saya nggak masuk. Kalau nggak nanti keluar dua kata lucu. apa tuh? Tentara pendek. Nggak boleh gitu guys. Nah, cuma enggak ya. Akhirnya saya lihat oh ternyata nggak harus di tentara untuk berkontribusi ke negara. Saya pengen mendalami suatu bidang. Nah, dulu masuknya kayak teknik elektro. Karena ngelihat dua pilihan aja, teknik mesin atau teknik elektro. Jadi langsung ke teknik. Kenapa nggak tahu ya, lebih kayak tertantang gitu ya, pengen masuk ke teknik. Nah, setelah itu masuk bersinggungan juga dengan dunia telekomunikasi gitu ya. Pada akhirnya mengikuti cerita gitu ya. Cuma memang dari kuliah 1 saya sudah punya rencana pengen jadi dosen sebenarnya. Udah ada impian lah ya. Udah ada goals. Iya, udah ada goals. Habis itu baru saya lanjut ke S2. Nah, memang setelah dari S2 itu saya nggak langsung dosen. Saya jadi ini dulu, saya kerja di startup. Startup di bagian AI solution. Itu di Bandung, di bawah binaan dosen pembimbing saya, Pak Budi Raharjo. Nah, ini dia menyediakan contoh nih ya, proyeknya misalnya kita ke pabrik. Nanti pabrik itu pengen nerapin deteksi kerusakan pada kain produksi mereka tuh. Nah, kita pakai AI itu situ tuh untuk mendeteksi, oh mana nih yang rusak, mana yang rusak gitu. Berarti itu kayak membuat alat gitu Pak? Atau Lengkap sih, sistem. Jadi sistem ada, terus yang terpenting itu bedanya kalau mungkin ya perusahaan lain itu dia pakai model yang sudah ada dari luar negeri gitu ya. Nah, kalau di Bandung itu kita training sendiri semua, datanya dari mentah kita diolah sampai bisa gitu, bisa deteksi. berarti itu untuk kliennya sendiri lebih ke startup yang punya bisnis gitu, misalnya membutuhkan jasa Bapak gitu. Misalnya saya nih Pak, Ya. saya punya usaha pabrik pakaian. Ya. Nah, saya pengen ada sistem itu, berarti saya harus menghubungin perusahaan Bapak gitu. Iya betul. Jadi si AI itu. AI namanya RKB, Riset RKB. Kecerdasan Buatan. Ya, PT RKB. Jadi ya itu kliennya itu mostly memang pebisnis besar gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah ini. Contoh misalnya ada absensi ya. Oke. Kita kan kalian masih absensi masih scan QR. Nah, sana udah tinggal foto selfie aja. Dia udah kedetek Nanang misalnya gitu kan, Dias, Najwa gitu. Udah ada jamnya berapa segala macam. Nah, kita kayak gitu. Oke, menarik ya. Terus berarti kita sebagai mahasiswa semester akhir nih Pak, Ya. semester 5 harus punya goals juga nih guys. Kira-kira mau ngapain nih? Ngerasain dulu sih. Ya gitu sih, Pak. Ya. Juga. Tapi buat Bapak bisa jadi bekerja di startup itu dibantu oleh dosen pembimbing itu Pak atau ya memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau kesempatan yang saya dapatkan itu memang dari pembimbing saya begitu. Dan itu kan startup ya. Jadi jangan bayangkan startup itu kayak perusahaan besar gitu ya, yang semua bidang ada PIC-nya. Ini enggak. Jadi satu orang yang mengerjakan semua hal. Saya masuknya dari data engineer. Jadi saya ngelola data, bikin pipeline data gitu ya. Coding Python jadi ya itu ya. Jadi kita punya data. Saya dataset dari pabrik dikirim ke server kita. Nah, saya buatin pipeline-nya tuh. Nah, setelah data engineer baru saya naik ke AI atau ML engineer. Jadi nge-training modelnya saya. jadi bertahap gitu ya? Bertahap. Nah, habis itu terakhir saya jadi product manager. Nah, itu udah lebih kayak ngurusin bisnis sih. Meeting dengan klien. Itu lebih Kira-kira tinggi lagi ya Pak? Product manager? Atau ada yang lebih tinggi lagi? Enggak, jadi kalau product manager itu jangan dikira kayak manajer manajer SDM gitu ya. Oh, iya. Kalau manajer SDM atau manajer bidang itu dia punya bawahan kan. Iya. Nah, kalau product manager bawahannya siapa? Produk berarti. Jadi orang yang tahu produk dia sebenarnya. Dia bergerak sendiri gitu? Iya, dia nggak ada bawahan. Nah, cuma memang saat itu karena startup itu, jadi saya gabung sebenarnya antara product manager dan project manager. Jadi saya menggabungkan nih sisi bisnis dari sisi owner butuh apa dengan sisi engineer kita. Karena faktanya beda pola pikir engineer dengan pola pikir business owner. Nah, kita menyambungkan itu.
Jadi menurut saya dunia kerja memang sangat luas. Dan kalau dari cerita saya tadi bahwa hal yang mungkin yang pertama kali apa ya, hal baru mungkin ya. Jadi jangan kaget dengan pola pikir yang berbeda dari kita, gitu ya. Kalau kalian kan dari awal sampai sekarang kan belajar teknik semua. Nah, kalian juga harus banyak kolaborasi dengan jurusan lain, dengan disiplin ilmu lain, biar tahu oh pola pikirnya begini ya, gini ya. Karena beda jauh gitu ya. Dan kita harus penyesuaian itu kalau mau dapat itu. Kalau saya prinsipnya kerja bukan jadi Superman, tapi super team gitu ya. Jadi kalau Superman kita capek karena bukan beneran Superman gitu. Tapi kalau super team ada yang selalu backup. Nah, untuk bisa backup kita harus bisa memahami satu sama lain. Tapi kalau saya pribadi ini mau nanya, Ya, kalau misalnya kita bekerja tapi nggak selinear atau nggak sejurusan, menurut Bapak pribadi gimana tanggapannya? ya sebenarnya nggak masalah. Karena aturan pertama kali ada istilah linear dan tidak linear kan cuma di dunia pendidikan. Kalau saya lihat ya. Ya itu karena untuk menjamin kayak tadi misalnya saya jurusan elektro terus nanti ngajar di telekomunikasi ya karena masa satu linear karena dulu pernah mempelajari gitu ya. Hanya untuk memastikan itu aja bahwa pengajarnya menguasai bidang tersebut gitu. Nah, tapi kalau dunia kerja it's okay menurut saya karena kembali lagi passionmu apa nanti di sana yang terutama itu. Jadi kalau kamu kerja tapi nggak happy, oh jangan, kasihan kamunya nanti ke depan. Karena banyak juga Gen Z sekarang Ya, ya Pak ya, kayak ngerasa, aduh, kayak gue salah jurusan dari ya, semester 5 ini gitu. Kadang ada yang kayak gitu Pak di ya, Instagram, quotes-quotes gitu. betul, betul, Nah itu kadang jadi pressure juga sih di betul, kita. betul. Tapi gimana caranya kita juga nggak sih Pak, kayak walaupun ya udah kita udah terjun nih, Ya, istilahnya kita nggak bisa ngelola apa yang udah kita jalanin, ya, kita bisa coba di hal yang lain ya. gitu ya. Karena gini, jadi banyak yang melihat dunia pendidikan tinggi itu seolah-olah kayak pilihan tunggal dan utama satu-satunya gitu. Padahal enggak. Jadi perguruan tinggi itu sebenarnya kalau saya lihat adalah kesempatan kamu mau mendalami apa nih? Oh, teknik saya dalami, hukum saya dalami gitu ya. Nah, perkara nanti misalnya, aduh kok saya salah jurusan ya. Sebenarnya itu hanya kaget saja bahwa oh susah ya misalnya gitu ya. Harusnya saya lebih tahu dulu gitu ya. Itu oke nggak apa-apa. Kalau ada perasaan itu juga bukan jadi masalah besar karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri gitu ya. Ya tadi kita harus rubah pola pikir bahwa pendidikan tinggi itu adalah kesempatan kita mendalami suatu bidang. Bukan berarti gini, saya kuliah dari satu S2 sampai mungkin S3 nanti elektro semua. Bukan berarti saya jadi elektro banget gitu. Saya nggak butuh bidang lain kan enggak. Ya kan? Saya mau jualan ya buka buka usaha. Apa saya nggak harus belajar marketing? Harus. Justru orang yang belajar marketing jauh lebih gampang belajarnya karena ada tempat belajarnya. Dulu pernah kuliah di marketing. Nah, kalau saya enggak, saya harus mencari-cari lagi itu sendiri. Nah, bedanya itu. Jadi sebenarnya kita harus melihat perguruan tinggi itu kesempatan kita mendalami suatu bidang. Bukan kayak oh ini pilihan tunggal, saya ini segala macam. Makanya ada pilihan saya udah salah jurusan nih, saya mau keluar padahal enggak. Kadang Gen Z gitu Pak, Ya, betul, betul. kayak udah frustasi dulu, udah putus Betul. asa, kayak aduh kayak gue mau selesai deh kuliah nih. Ya, Karena kan udah sia-sia ya, udah betul. 5 semester, udah banyak waktu yang dibuang, Betul. uang juga gitu. Betul. Sebenarnya tinggal dijalanin aja nanti ke depannya ya kita sendiri Pak. Karena pada dasarnya musuh terberat itu ya diri sendiri nggak sih Iya, Pak? betul. Dan sebenarnya yang apa yang dimaksud dengan musuh terbesar dalam apa ada diri kita itu sebenarnya pemikiran kita sendiri. Jadi kalau kita membiarkan pikiran negatif itu tumbuh, ya kita akan dimakan sama pikiran negatif itu. Oke, sekarang ini kita kembali ke kasus tadi. Aduh, saya salah jurusan. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menyelesaikan hal itu, gitu kan? Karena tadi di teknik telekomunikasi itu cabangnya luas. Jadi kalau tadi cerita saya jadi product manager, faktanya product manager itu atau project manager adalah porsi kerjanya ya, codingnya lebih sedikit daripada yang engineer-nya gitu ya. Jadi misalnya nih, kalian masuk jurusan teknik telekomunikasi, tapi secara teknis kalian nggak mampu nih ngerasanya ya. Aduh, berat lah saya nggak mau diriput apa direpotkan dengan hitungan gitu ya. Udah ada peluang yang lain, contohnya project manager. Banyak tuh project-project di kita dunia telekomunikasi yang butuh orang-orang teknik telekomunikasi gitu. Jadi selama kita positif dan kita bangga dengan apa yang sudah kita pilih, pasti Allah akan bantu. Ada jalan selalu. Banyak jalan menuju Roma Ya, guys. betul. Oke, next question apa nih?
Nah, apa aja sih Pak fokus utama dari kurikulum di Teknik Telekomunikasi Oke. Telkom kita ini? Ya, jadi mungkin sebelumnya sini dulu ya. Ada pertanyaan mungkin bedanya apa prodi Teknik Telekomunikasi Bandung dengan Jakarta, ya kan? Nah, sebenarnya secara sederhana tidak ada bedanya, gitu ya. Prodi Teknik Telekomunikasi Bandung dan Jakarta itu sama. Secara kurikulum persis, tidak ada yang beda sama sekali karena kita mengikuti Bandung dan Bandung juga apa ya melihat potensi kita apa gitu. Jadi kan gini ya, dunia perkuliahan itu ada dua jenis mata kuliah ya, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, kalau mata kuliah wajib ini kita sama persis dengan yang di Bandung. Nah, bedanya mungkin keunggulan kita atau daya jual kita atau daya pembeda kita adalah spesialisasi kita. Jadi tematiknya apa? Jadi kalau di Prodi Tektel Jakarta itu kita lebih diunggulkan adalah Smart City. Gitu. Jadi nanti itu selain kalian punya dasar insinyur bukan insinyur lah ya, engineer telekomunikasi, kalian akan juga dibekali dengan kemampuan berkaitan dengan smart city gitu. Punya ciri khasnya masing-masing Nah, ya. ciri khas betul, ciri khas. Ciri khas Bandung itu apa, ciri khas Nah. Jakarta juga apa. Sebenarnya sama-sama bagus sih. Sama-sama bagus, Sama-sama betul. bagus. Tapi kan kita perlu ciri khas. Jadi Iya. membedakan, bukan membedakan sebenarnya lebih kayak oh ini kalau ingat Jakarta pasti smart Oh city. iya, ada yang diingat gitu ya. Iya. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa smart city? Karena sekarang kan udah masuk apa namanya revolusi Iya. 5.0 Iya. dan kita harus juga apa namanya nggak bisa ke belakang terus kan. Betul. Harus mengikuti perkembangan zaman dan Betul. smart city itu salah satu perkembangan zaman juga. Betul. Karena di misalnya contoh kita ambil BUMN Telkom. Dulu Telkom fokus pada infrastruktur. Tapi sekarang kalian lihat produk-produk atau anak perusahaan Telkom itu gak cuma dari infrastruktur, bahkan sampai ada ke service produk. Ada yang dia ngurusin smart IoT, ada yang dia ngurusin data center, segala macam banyak gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia telekomunikasi ini perkembangannya sangat cepat. Nah, smart city kenapa dibutuhkan? Karena tadi ada proses digitalisasi, di mana program pemerintah terutama Jakarta ya, ada Jakarta Smart City. Di situ memungkinkan tuh. Lagi bentar lagi juga di IKN ya Pak ya? Ya, IKN. Pasti berbasis semua teknologi tuh. Nah, ini menurut saya ke depannya tadi bukan berarti setelah IKN berhenti ya, enggak. Pertanyaannya, kalau ternyata Smart City meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada, apakah pemerintah daerah lain nggak ingin mengadopsi Smart City? Nah, butuh berapa banyak engineer tuh di sana, gitu. Mungkin perlu peluang Ya, engineer tuh makin gede ya? Ya, betul. Oke. Mungkin kita, Sebelumnya ini boleh diminum nggak? oh iya, tawarin dong. Boleh. Boleh Pak, silakan Pak. Makasih ya. Minum dulu aja. Abil aus gak? Enggak, masih bisa kok. Oke. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Apakah program studi ini memiliki akreditasi atau sertifikasi tertentu yang bisa menjadi nilai tambah bagi lulusan? Jadi kalau prodi kita sekarang menuju unggul. Kenapa menuju? Karena kita kan baru berdiri kurang lebih 2 tahun, Sebelumnya 2 kan sampai kita 3 tahun. KTEL, ITTJ, terus Ya. TEL di Jakarta ya? Lalu Jakarta. Jadi total prodi Tektel Jakarta baru 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun ini belum satu angkatan yang lulus gitu loh. Nah, saya yakin ketika nanti sudah ada angkatan yang lulus, nah ini prodi kita akan naik jadi unggul gitu. Jadi kita akan apa ya menuju ke sana gitu. Jadi apa ya visi apa ya program kita dari prodi adalah bagaimana caranya mahasiswa yang masuk itu mendapatkan semua keuntungan gitu ya yang ada di Bandung, tapi bedanya nggak perlu kuliah di Bandung. Iya. Gitu ya. Mungkin kayak misalnya ada yang strict parents nih Pak, Ya, dia mau tinggalnya di Jakarta tapi Betul. nggak boleh ngekos di Bandung. betul. Nah, salah satu apa namanya, Alternatif opsinya opsi ya di Jakarta. Kedua, misalnya kalian sudah tahu nih, wah saya punya networking di Jakarta udah banyak Pak, segala macam. Mungkin nanti saya pengen magang juga di Jakarta, karena sudah tahu mau kemana segala macam. Ya sudah, kuliahnya di Bandung. Di Bandung. Jakarta. Kuliah di Jakarta. Oh di Bandung jauh kan? Iya. Artinya dia harus ada jeda tuh beberapa waktu nggak ketemu dengan networking dia,
aktivitas dia untuk di Bandung. Nah, itu yang jadi concern prodi kita ya. Jadi pengen memberikan fasilitas lebih kepada masyarakat tanpa ada bedanya dengan di Bandung, tapi diberi kemudahan tadi, nggak perlu kuliah ke Bandung. Mungkin secara kos mungkin ya, kos lebih murah di Jakarta karena masih tinggal dengan orang tua mungkin ya. Atau mungkin nggak cuma di Jakarta, Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Contohnya Bogor. anak Bogor, Pak. Kan Bogor kan PP Bogor dia, Pak. lebih dekat Bogor ke Jakarta kan daripada Iya. Bogor ke Bandung gitu. Jauh banget itu. Nah, secara energi juga akan capek. Nah, nanti juga kan begitu nih, misalnya nanti Najwa mau magang, Iya. pasti pilihannya ke Jakarta. Iya. Pusat ekonomi kita di Jakarta gitu. Sementara tiap hari ke Jakarta gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Seharian tuh pasti di Jakarta. Ya. Gitu. Terus next lagi apa nih? Nah, menurut Bapak kendala apa aja sih Pak yang Bapak temuin menjadi dosen di sini? Mungkin dari anak-anaknya kali, Pak. Enggak ya. Jadi saya lebih fokus ke kendala pribadi saya. Apa tuh? Karena dulu kan saya masuk ke dunia kedosenan baru ya. Dan itu tidak ada sekolah dosen, ya kan? S2-nya teknik. Beda kalau guru mungkin ada sekolah keguruan gitu ya. Nah, tapi yang saya pelajari adalah gini, mungkin buat beberapa orang menjadi pengajar susah karena dia berekspektasi. Saya kalau mau jadi guru harus bikin dia cerdas gitu. Saya yang bikin dia cerdas gitu. Itu yang bikin capek. Katanya saya sendiri nggak cerdas-cerdas banget misalnya gitu. Setiap manusia punya keterbatasannya gitu. Nah, itu yang saya pelajari bahwa jadi pengajar bukan masalah kita mencerdaskan dia, tapi bagaimana niat saya, usaha saya membantu ya teman-teman mahasiswa memunculkan potensinya masing-masing gitu ya. Kayak Mas Dias, potensinya akan beda dengan Mbak Najwa. Itu jangan saya samakan nih, oh kalian sama nih potensinya, enggak. Saya harus lihat potensinya apa, Najwa apa potensinya. Nah, setelah tahu, saya harus kasih pupuk sebanyak-banyaknya tuh biar kalian yang tumbuh gitu loh. Bukan saya yang bikin kalian tumbuh, tapi kalian yang tumbuh. Nah, jadinya tidak berat gitu. Jadi semuanya happy. Jadi saya ngajar happy, ketemu mahasiswa happy, tidak ada tuntutan harus bagaimana gitu. Yang penting saya pengen kalian terus berkembang. Nah, saya bantu nih cara jalannya bagaimana gitu. Tapi emang saya merasa sih Pak perbedaannya di Oh, gitu. di kelas sama Iya. di perkuliahan gitu. Kayak misalnya kayak di kelas misalnya kita SMA, SMK, SD gitu. Pokoknya di dunia sekolah lah. Iya. Kita sama guru tuh selalu diomong kayak PR harus kumpulin ya, nilai Iya. harus segini ya. Iya. Kalau di perkuliahan tuh beda guys, kayak ya kita butuh dosen gitu. Jadi ya kalian gak mau ngerjain, dosen juga nggak bakal ngejar-ngejar gitu. Iya. Karena kita yang butuh, bener Betul. gak? Kita yang butuh nilai. Sama ini Mas, jadi kalau kita harus sadar bahwa pertanyaannya gini, kenapa kuliah 4 tahun? Karena kan dari umur berapa lulus SMA? 19. 19 tambah 4 sudah umur 23. 23 kan sudah umur yang cukup dewasa ya. Pertanyaannya ngapain harus ada 4 tahun itu gitu ya. Jadi kita harus lihat gini loh. Kalian nanti setelah fresh graduate bukan berarti kalian kosong. Gitu. Kalian sudah ditempa selama 4 tahun di kurikulum tell you, di mana nih kan ada kelas rutin. Setiap hari masuk misalnya gitu ya. Ada jadwal ini, ada jadwal itu, ada tugas ini, ada tugas itu. Nah, sebenarnya itu adalah proses penyiapan kalian menjadi angkatan kerja gitu. Jadi kalian sudah terbiasa dengan industri, kalian sudah terbiasa dengan pola kerja gitu, karena arahnya ke sana. Jadi contoh nanti kalian setelah kerja kan harus masuk tiap hari, ada tugas dari atasan dikerjakan, kalau bisa berprestasi meskipun hariannya itu kalian sudah capek, sudah sibuk dan segala macam. Nah, selama 4 tahun kalian harus lihat bahwa saya sudah ditempa nih selama 4 tahun di sana gitu. Jadi jelas berbeda karena proyeksinya kalau perguruan tinggi sudah pasti akan menyiapkan ke dunia kerja gitu, dan harus sadar ke sana. Maksudnya saya bukan berarti sudah fresh graduate merasa oh saya nggak ada gimana nih, enggak, justru kalian belum lihat, kalian tuh sudah ditempa selama 4 tahun untuk jadi orang-orang yang siap berkontribusi dimanapun kalian berada gitu. Iya sih, benar. Terus kayak kita bicara magang nih Pak, kan kita bentar lagi udah mau magang ya. Ya. Sama 1 semester atau 2 semester lagi. Oke. Kalau Bapak sendiri pengalaman magangnya waktu itu ada cerita-cerita khusus atau kayak struggle-nya gimana cari magang itu ada nggak Pak?
Nah, karena saya dulu dari S1 udah pengen jadi dosen ya. Oh, oke oke. Jadi saya nyari magang yang terkait dengan penelitian langsung gitu. Dapatlah di lab saya sendiri. Oh, di lab. Jadi profesor saya buka kesempatan, yuk kalau mau magang bisa penelitian di sini nih. Nah, itu dapat penelitian pertama saya tuh, topik langsung. Apa tuh? Saya dulu bikin ini, jadi ceritanya ada kasus apa pengisian air galon. Oh, Nah, kita pengen buat jadi lebih optimal lagi, lebih modern lagi gitu. Memang dikasih case langsung gitu ya. Nah, akhirnya tapi saya akhirnya magangnya di dalam lab, magang dalam lab, bukan di perusahaan gitu ya, bukan Pak? perusahaan. Cuma ya saya punya pandangan gini loh, magang itu karena saya udah menentukan ya, setelah nanti saya nggak pengen ke industri dulu, saya pengennya langsung S2 langsung dosen. Jadi makanya saya langsung berani ngambil di lab. Jadi pengen membiasakan lah eh, suasana atau culture lab itu kayak gimana sih gitu. Saya langsung sana. Nah, tapi kalau teman-teman yang pengen magang di perusahaan saya dukung gitu ya. Dan itu bakal jadi hal yang krusial. Kenapa krusial? Karena begitu nanti kalian lulus, perusahaan akan lihat kalian pernah tanda kutip ya bekerja atau magang di mana gitu. Ya, jadi sebisa mungkin jangan dadakan magang itu ya. Jauh-jauh hari siapkan. Misalnya kayak saya pengen ke sini dulu, sini ke sini. Nah, kalian ada waktu tuh mencari mencari relasi, mencari kesempatan, menghubungi kantornya secara langsung gitu ya. Karena tadi begitu nanti kalian sudah masuk magang, nanti ada surat dari resmi dari kampus untuk meyakinkan perusahaan bahwa kalian memang dikasih kesempatan kan untuk magang gitu. Jadi pertama utamakan dulu perusahaan yang kalian mau. Cita-cita saya mau ke sini nih. Nah, kejar sana dulu. Nah, kalau memang belum dapat ini, persiapan yang kedua, tiga. Nah, nanti setelah itu, setelah masuk magang, kalian harus betul-betul yang dipelajari itu fokus pada misalnya tadi, oh dunia kerja atau bukan dunia kerja, situasi kerja di perusahaan ini seperti ini ya. Jadi bisa banyak hal di sana, kalian bisa lihat cocok enggak, pas atau enggak. Di situ kalian bisa menilai. Oh, kalau saya belum cocok di sini, kira-kira saya harus ngapain ya biar lebih cocok dengan di sini karena saya pengen ke sini. Nah, kan ada waktu lagi tuh. Karena Eh, dari magang itu selesai magang, nanti kita selesai kuliah juga ya, bisa kembali lagi ke bisa perusahaan kembali itu ke ya. sana. Peluangnya sangat tinggi gitu. Oke, cukup membantu sih ya. Soalnya saya Ya, suka sempat overthinking juga nih Pak. Kadang kayak walaupun masih semester 5 ya, kayak gimana ya kita mau magang di mana ya. Terus ya, juga sekarang juga banyak nih Pak magang-magang Merdeka juga. ya, betul. Dan itu juga kampus kita juga udah ini sih udah berkolaborasi dengan Kolaborasi. kampus Merdeka juga. Betul. Jadi banyak opsinya, baik itu kalian nyari sendiri ataupun nanti ikut program-program pemerintah kayak kampus Merdeka, yang kurikulum Merdeka tentang magang, atau bahkan dari perusahaan-perusahaan sendiri yang dia buka kesempatan magang. Ini lewat program khusus gitu. Nah, itu memang harus sering update informasi, cek di websitenya. Makanya contoh nih, kalian nanti bikin akun LinkedIn, udah mulai gitu kan, nanti follow perusahaan-perusahaan yang kalian mau, habis itu lihat kapan timeline mereka, bisa cari relasi di sana. Di samping nanti ada program dari kampus juga, biasanya juga ada. Iya. Terus sekarang ini kita lagi libur semester sih ya. Nah, selama libur semester dari Bapak sendiri kalau libur kan lumayan lumayan panjang ya gapnya gitu. Ya, Kalau Bapak sendiri libur semester itu ngisi waktunya apa Pak? ini ya. Tapi ini jangan ditiru. Semester 2 saya pernah dapat IP sementara 0,3. Terus Pak. Ya, serius. Gak Karena nyampe saat satu Pak. enggak. Jadi semester 1 saya dapat 3,9. Oke. Semester 2 0,3. Karena saya nggak masuk kuliah satu semester. Jadi saat itu saya itu ya. Jadi kalau kalian pernah ngerasa salah jurusan, saya juga pernah ngerasain. Jadi saya nggak masuk satu semester tuh. Belas nggak masuk Terus S1. ke satu. Jadi cuma dikasih C sama guru apa dosen fisika karena sempat ikut UTS. Habis itu hilang tuh. Yang lainnya D, D, E gitu gitulah. Dapat 0,3. Selanjutnya gimana Pak? Nah, habis itu saya dipanggil sama wakil dekan di kampus saya. Karena ceritanya saya dapat IPK 3,9 itulah kurang lebih. Dia kaget kenapa langsung anjlok ke 0,3. Saya bilang saya nggak ada motivasi dan segala macam. Akhirnya ya itu ya setiap kampus terutama dosen-dosen itu ingin mahasiswanya berkembang gitu.
Ngobrol-ngobrol akhirnya saya dimotivasi, saya termotivasi lagi, akhirnya semester 3 saya masuk lagi kuliah. PPS 4 nih Pak langsung. Enggak, itu naik fluktuatif karena makin ke atas makin susah kan mata Iya sih. kuliah ya, fluktuatif. Tapi yang jelas adalah saya nggak ada liburan, jadi saya terus ngambil. Kayak ini ya, apa namanya? Ada semester antara, Oh, semester saya ya, ambil semester terus antara. gitu. Jadi selama 2 tahun terakhir saya ambil SKS 24 terus. Berat. Itu bukan 1 semester ya, 4 semester berarti itu. Dan itu semester antara isi lagi ngambil lagi, karena kan pasti ada yang ngulang, ada yang kurang gitu ya. Saya ngambil sana. Jadi ya jangan ditiru lah. Pada akhirnya bisa Jangan sih ditiru, tepat guys. waktu gitu ya. Tapi saya menderita. Gak ada waktu libur. Tapi Iya gak ada libur. sampai sekarang bisa jadi dosen, wah. Ya, Sebuah usaha. Gak sia-sia sih Pak. nggak sia-sia. Tapi ya kalau bisa saya pengen kalian kuliahnya tetap enjoy, tenang, nggak ada kayak aduh saya harus Beban, ngulang ini, nggak perlu. Jadi kuliah semaksimalnya semester itu liburan. Nah, liburan ini bisa banyak hal. Kalau yang saya pikirkan ya, kalian bisa misalnya semester pertama mungkin saya pengen liburan ngecamp, ngevilla atau apa gitu ya. Yang kedua udah bosen nih main-main terus, saya pengen coba kerja, Jadi volunteer. volunteer bisa, betul. Jadi banyak hal kesempatan yang bisa kalian ini. Atau semester ketiga saya pengen fokus di kampus ngedukung program-program kampus nih kebetulan Atau join organisasi salah join satunya. organisasi gitu bisa. Nah semester keempat kayaknya nggak bisa karena tugas akhir. Ya udah. Dikejar deadline, mau nggak mau tuh harus beresin gitu. Jadi banyak. Oke, bicara kita ngomong-ngomong nilai nih Pak. Menurut Bapak kriteria mahasiswa seperti apa yang berhak nih mendapatkan nilai A Oke. dengan mata kuliah yang terkait dengan teknik telekomunikasi? Ya. Jadi tapi yang harus kalian tahu adalah pendidikan perguruan tinggi kita udah berubah ya. Yang dulu dengan yang sekarang. Jadi kalau dulu saya ketemu dosen killer bener-bener killer. Jadi dulu ada namanya mata kuliah rangkaian listrik. Rangkaian listrik, beliau ini dosennya cukup tua, ngajar di beberapa kampus gitu ya. Cuma memang home base-nya di kampus saya. Jadi ada satu momen di mana 4 angkatan di atas saya itu nggak pernah lulus langsung ngambil mata kuliah itu langsung sekali ambil langsung lulus. Langsung ulang. Udah 4 angkatan sebelum saya. Gitu. Itu definisi killer banget sih Pak. Ya, habis itu ada yang sampai senior saya itu 4 atau 5 kali ngambil mata kuliah. Dan itu masih D. Lulusnya gara-gara ujian khusus. Kalau di sana dulu ada ujian khusus gitu ya. Nah, jadi susah banget, Mas. Jadi apa ya? Nah, karena itu pas semester 2 saya ngambil itu, kebetulan ketemu ibu itu, saya nggak masuk dah. Nah, jadi RL1 itu ya Nah, habis itu saya masuk lagi itu di RL2. Nah, RL2 kalau kita digabung. Ketemu ibu itu lagi? Ya, masih ibu lagi. Dan pada akhirnya ya bisa lulus lah. Yang RL1A, yang RL2-nya B. Tapi semuanya sekali ngambil. Dan itu buat saya berkesan sekali. Karena yang lain berkali-kali. Iya, berkali-kali. Kalau teman saya ada yang sekali ngambil. Jadi pas di angkatan saya itu pecah semua tuh yang 4 sebelumnya. Jadi sekali ngambil langsung lulus gitu. Itu buat saya berkesan. Maksudnya dari situ titik perubahan pemikiran saya bahwa kuliah itu semenantang ini gitu. Saya harus mengejar sana. Dan itu benar-benar kita belajar ini ya sesuai SKS dulu. Jadi SKS itu misalnya nih ya, 1 SKS artinya apa? 1 SKS itu kan 1 jam pelajaran ya. Jadi 1 SKS itu sekitar 45 menit. Jadi kalau ada kalian ngambil mata kuliah 1 SKS, berarti di kelas kalian belajar sama dosennya 45 menit. Di luar kelas kalian belajar 45 menit. Di luar lagi kalian ngerjain tugas dari dosennya 45 menit. Jadi kalau saya ngambil 24 SKS, berarti saya ngambil anggaplah 1 jam ya. Berarti di kelas itu belajar 24 jam dalam seminggu. Habis itu di luarnya belajar lagi 24 jam. 24 jam lagi buat ngerjain tugas. Itu dipecah ke sana gitu ya. Nah, dulu begitu cara belajarnya. Jadi misalnya yang diuji tentang penguasaan bab A gitu ya. Ya dia pakai 1 penilaian, kuis saja. Jadi UTS, UAS tuh begitu besar persentasenya nilai gitu. Jadi kalau kita nggak bisa perform di ujian tulis, udah
UTS jelek ini kan keluar dari ruangan deh, nggak akan terkejar misalnya gitu kasarnya ya. Nah tapi sekarang kita berbeda, jadi ada kurikulum merdeka, terus di TELU juga menerapkan OBE gitu ya. OBE itu adalah outcome based education. Jadi saya sebenarnya tadi sebagai pengajar pengampu misalnya teknik digital gitu ya, saya harus tahu capaian lulusan mahasiswa dari kelas saya itu apa. Jadi selama Mas dia sudah bisa nih merancang teknik digital, buat saya udah cukup gitu ya. Perkara nanti Mas dia sebelum menghafal ini belum apa itu kan sambil berjalan. Nah, karena ada OBI itu saya melihat bahwa pendidikan kita jauh lebih menguntungkan untuk mahasiswa, di mana kalian bisa belajar happy, tidak tertekan kayak aduh saya nilai jelek, nggak perlu mikir gitu. Yang penting kalian fokus memahami tadi saya harus apa nih dari mata kuliah ini, harus bisa ini harus bisa. Nah kalian kejar itu memudahkan karena satu pengujian itu diwakili oleh banyak penilaian, bisa dari kuis, bisa dari UTS, bisa dari tugas kehadiran, banyak sekarang. Ya. Memudahkan Kita kalau di TEL Jakarta ini menggunakan LMS gitu ya Pak ya, Ya, buat akses kuis, tugas gitu. Dan saya pribadi yang saya lihat adalah effort sebenarnya. Iya. Effort. Jadi gimana mahasiswa menunjukkan willingness to learn-nya ya. Jadi keinginan untuk belajarnya sangat tinggi, itu saya akan sangat memfasilitasi untuk belajar lebih gitu ya. Karena biasanya kalau saya yang dapat D ya, itu benar-benar yang mungkin ke kelas jarang, tugas nggak pernah masuk gitu ya. Nah cuma jadi pertanyaan juga, kalau ada mahasiswa sampai nggak pernah masuk ke kelas, ada apa gitu ya. Karena banyak ya sekarang, apalagi isu mental health itu mencuat juga kan. Jadi saya juga sebagai dosen aware juga bahwa mahasiswa juga punya kesulitannya masing-masing. Dan ini sebenarnya adalah masalah kita bersama, masalah buat teman-temannya, buat saya juga sebagai dosen. Jadi saya pengennya merangkul gitu, kalau ada masalah ya dikomunikasikan, ada kesulitan dibicarakan gitu ya. Karena siapa tahu masalahnya bisa selesai oleh saya, tapi bisa juga enggak sama saya gitu. Nah kalau enggak sama saya berarti harus ada pihak lain yang membantu secara langsung gitu ya, biar tadi studinya lancar gitu. Oke. Next lagi ada yang Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak untuk membangun hubungan antara Bapak sebagai dosen dengan mahasiswa-mahasiswa di sini? ya. Saya sih motonya adalah dua hal saya tuh sukanya. Pertama ketulusan sama kebahagiaan, dua itu aja. Jadi saya melihat ke teman-teman mahasiswa ya, saya pengen mencari kebahagiaan dari kalian gitu ya, sederhananya begitu. Kedua ya, selain daripada itu ya saya tunjukkan ketulusan saya, maksudnya ketulusan itu saya mau ngasih apa sih ke kalian gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya, kalau ada ya saya kasih di kesempatannya apanya semuanya gitu. Jadi dua hal itu sebenarnya kan representasi dari jujur ya, kejujuran. Jadi bagaimana cara membangunnya ya, saya yakin dengan kejujuran. Saya jujur ke kalian ya, ke mahasiswa, mahasiswa juga jujur ke saya. Jadi kita membangun fondasi hubungan dari tiga hal itu ya, tiga hal. Nah kedepannya adalah tadi sambil berjalan saya lihat karakter Dias kayak gini, karakter Najwa kayak gini. Nah kedepannya itu lebih ke penyesuaian. Saya begini, menyesuaikan. Kenapa harus menyesuaikan? Karena tadi saya lagi dalam misi bagaimana memunculkan potensinya Dias, potensinya Najwa, gitu loh. Bukan potensi dari saya ke kalian, enggak. Saya pengen lihat potensi kalian apa, saya kasih pupuk nih. Makanya saya penyesuaian terus, biar kalian tetap berkembang. Itu sih pandangan saya. Tapi dari Bapak ngajar, tapi kan setiap kelas itu banyak ya mahasiswanya, mahasiswinya. Iya. Cara Bapak kayak bisa tahu nih setiap karakter orang mahasiswa mahasiswinya itu kira-kira butuh waktu atau kayak butuh waktu. Atau kayak cuma lihat doang nih, tahu nih dia karakternya kayak gini, atau butuh waktu? Saya belum sesakti itu ya. Kali aja gitu bisa, aduh kayak orangnya males, nih orangnya rajin. Kalau kayak gitu belum, makanya saya di kelas, mungkin kalian ngerasain sendiri ya. Iya. Di kelas tuh saya pasti nanya entah feedback, entah apa gitu ya. Saya pengen kalian ikut aktif di kelas saya, memperbanyak interaksi antara saya dengan kalian. Nah kalau saya udah sering interaksi dengan kalian, saya bisa lihat karakter kalian begini, potensi kalian kayaknya di sini nih. Setelah banyak interaksi. Tapi kalau nggak ada interaksi, hanya 1 kali 2 kali ya sulit juga buat saya. Karena nanti kalau saya di luar kelas pendekatan ke kalian, nanti dikiranya lain-lain misalnya kan di luar perkuliahan. Sebenarnya tadi
Saya pengennya maksimalkan di kelas. Kita lewat materi itu justru kita belajar apa, teknik digital. Nah, saya mungkin dari hal yang sederhana kayak nanya pendapat, kalian ngasih opini gitu ya. Nah, dari situ kita ngebangun hubungan sebenarnya kalau saya lihat. Jadi saya menuntut memang sangat menuntut mahasiswa di kelas saya aktif karena saya memberikan kesempatan untuk diskusi gitu ya. Bahkan mau protes juga boleh ya. Misalnya kayak, "Pak, ini materinya salah gitu ya." "Oh ya, yang benar yang mana?" gitu ya. Gitu. Misalnya, saya Karena membolehkan. fun fact-nya nih guys, kita semenjak diajar Pak Nanang juga sebelum mulai mata kuliah kita kayak ditanya dulu gimana kabarnya Iya. atau gimana harinya, udah Ya. siap belum, terus Keluarin bukunya sama pulpennya, angkat tulis. terus. Jadi kita pas udah nerima materi tuh udah benar-benar siap gitu, otaknya Iya, udah iya. siap. Dan sebelum misalnya kayak nggak kaget gitu loh, Iya. pas nyampe langsung blek materi enggak, jadi kita ditanya dulu gimana harinya, gimana kabarnya Iya. gitu sih. Mungkin nanti calon mahasiswa baru atau yang masih bingung milih kuliah gitu ya, nanti bakal ngerasain kalau misalnya Iya. diajar oleh Pak Nanang ini gitu. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh, boleh. Gimana cara membangun hubungan mahasiswa dengan Bapak? Oh ya. Tadi kalau saya lihat yang penting eh, kita punya kejujuran. Oh ya tadi ya. Kejujuran bahwa misalnya tadi kalau di sisi mahasiswa mungkin lebih ke encourage ya. Jadi misalnya nih teman-teman yang pengen kuliah, coba dilihat kira-kira saya punya encourage nggak, gitu ya. Oh, saya masih belum punya encourage. Nah, berarti itu masih PR nih. Kalian harus cari terus. Saya itu tertariknya di apanya gitu ya. Nah, begitu itu sudah di kelas atau di kampus ya, kalian pasti punya ketertarikan. Misalnya kayak, aduh saya pengen sesuatu dari bapak ini misalnya, pengen sesuatu dari kampus ini. Nah, setelah kalian punya encourage, kalian akan menunjukkan itu tuh sikap kalian segala macam. Nah, eh, selama encourage itu bagus, kalian memang mencari apa ya, apa namanya, thriving sama ilmu terus gitu ya, itu lebih lebih enak ya. Terus lebih enak tuh kalian lebih leluasa, nggak nggak sungkan, nggak apa gitu ya. Dan itu yang saya pengen bangun. Jadi ketika saya lihat oh dia punya ketertarikan nih dengan ini, akan saya terus kasih gitu ya. Itu bentuk kejujuran saya, ngasih kesempatan, ngasih ngasih apa ya, peluang. Misalnya contoh kesempatan tuh gini, ada yang belum pernah dapat bikin alat atau apa gitu, saya memang kasih ini, coba bikin alat gitu. Kesempatan apa yang lain, coba kamu yang ambil ininya, saya arahkan gitu ya. Dan banyak juga yang kaget. Saya kayak, oh Pak, saya belum bisa yang ini, saya belum bisa yang ini, ya nggak apa-apa, itu di situ belajar pertama kali. Nah, dia bisa bertahan atau enggak kembali ke encourage-nya gitu. Dia punya rasa tertarik ke sana enggak? Ah, tapi saya gagal Pak yang kemarin. It's okay, buat saya nggak masalah gitu ya, karena semua ini pembelajaran. Jadi bukan masalah kalian berhasil atau enggak, tapi kalian dapat apa pas proses itu gitu. Gitu. Nah, itu yang saya lihat ya. Jadi kita sama-sama terbuka, kejujuran tadi, di mana kita fokus adalah kebahagiaan sama apa tadi? Kejujuran. Bukan, satu lagi, lupa ya. Ya itulah, nanti Ya, kita itulah. replay. Replay nanti. Nonton di menit sekian Iya. dulu ya, lupa. Oke. Pokoknya itulah ya poin yang didapat. Dan lumayan banyak banget sih pengalaman atau insight yang kita dapetin dari Pak Nanang. Dan kita juga udah pertanyaan terakhir. Mungkin untuk segmen selanjutnya itu kita sesi Q&A Pak. Jadi Boleh? kita udah share question box gitu di Oke. Instagram HMTT, dan banyak juga yang nanya nih, udah ribuan gak sih yang nanya? Ada berapa? 1.300? Iya, ada 1.300 yang nanya nih. 500 orang ya? Nah mungkin boleh ditampilin ya tim editor. Ting. Oke, pertanyaan pertama itu dari Catherine PRCEL ya, nama username-nya. Dia nanya nih Pak, apa yang bikin Bapak yakin menjadi dosen di bidang teknik telekomunikasi, dan apakah sesuai dengan jalur kuliah Bapak? Oke. Ini pertanyaan yakin atau enggak ya? Ya, yakin apa? Bagaimana? Sebenarnya yakin itu analoginya banyak. Dan saya juga cerita kalau di kelas saya suka ngasih analogi aneh ya. Sama kayak kalian misalnya nanti akan menikah. Kalau ditanya kenapa yakin milih si A, si B, itu tuh tidak bisa dibuat-buat. Yakin itu muncul sendiri. Dimulai dari prosesnya yang lancar, arahnya jelas gitu ya. Sama yang saya rasakan menjadi dosen, pada akhirnya saya yakin. Kenapa? Karena prosesnya ya mengalir begitu saja. Jadi
saya bercita-cita, tahu-tahu setelah beberapa waktu kemudian ada kesempatan ke sana, dan tahu-tahu saya di sini gitu ya. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa oh, saya di sini gitu ya. Jadi lebih kayak saya melihat fenomena alam di sekitar, kok saya dibawanya ke arah sini terus ya. Nah, berarti saya semakin yakinnya ke sana gitu. Oke. Catherine sudah terjawab, Catherine. Gimana Catherine? Oke. Kita ke Next question dari ke selanjutnya tuh ada Dias Aditya. siapa tuh? Siapa tuh? Ini orangnya di sini. Nah, dari Dias tuh menurut Bapak gimana sih prospek kerja di jurusan Teknik Telekomunikasi ini? Ya, prospeknya sangat luas tadi ya. Kita di awal diskusi, dari ciri khas kita aja potensinya banyak sekali. Smart city gitu ya. Mungkin akan bertanya, emang nanti teknik telekomunikasi yang spesialis di smart city kayak gimana gitu ya? Itu justru menurut saya pertanyaan yang bagus ya, karena akan memproyeksikan, meskipun kita belum ada lulusan, tapi saya lihat gini, di smart city itu halnya banyak, dari mulai hardware sampai ke software, dan itu kalian pelajari di sini gitu secara lewat mata kuliah pilihan tadi ya. Nah, ini tuh akan membuka potensi kerja kalian nanti di sana, di luar sana itu. Jadi kalau ditanya bisa nggak kalian bikin sistem kayak gini, bisa nggak kalian bikin programming kayak gini gitu, bisa, codingnya kayak gini ya, bisa. Jadi semua yang berkaitan dengan ini ada dalam smart city gitu. Makanya Jakarta mengambil positioning dekat dengan smart city adalah tujuannya tadi memperluas skill range kalian sebenarnya. Karena tadi kalau kita lihat istilah smart city sendiri sudah menjadi apa ya, integrasi ilmu gitu. Jadi bagi saya itu sangat luas. Belum lagi teknik telekomunikasinya gitu ya, yang dari mata kuliah wajib itu tuh banyak, dari mulai BUMN telekomunikasi ya kan, bisa kalian masuk ke tekniknya, bisa ke manajemennya kan, bisa ke regulasinya. Regulasi berarti dekat ke pemerintahan gitu ya. Itu sangat luas. Oke. Sangat luas. Berarti waktu kuliah umum juga pernah sih Pak dijelasin Ya. soal seperti gitu-gitu. Betul. Oke, next lagi nih dari Raditya RW underscore. Teknik telekomunikasi itu mata kuliahnya apa aja sih, Pak? Oke. Dasarnya adalah sinyal. Jadi kalian akan mempelajari dasar-dasar sinyal. Jadi bagaimana ada sinyal apa aja gitu ya. Sinyal cinta ada nggak, Pak? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Kamu pasang osiloskop ke hatimu sendiri. Bisa. Bisa sinyal itu banyak bentuknya. Setelah kita tahu, bisa kita ukur, bisa apa. Kalian bagaimana sih merekayasanya gitu. Saya pengen sinyalnya munculnya 5 detik sekali gitu ya. Contoh sederhana gitu ya. Dimanipulasi sinyalnya. Nah, habis itu baru masuk ke yang luas lagi, bagaimana sinyal itu ditumpangkan informasi. Makanya ada modulasi gitu ya. Banyak hal. Nah, tadi itu sisi informasinya, belum lagi sisi perangkatnya, antenanya. Bagaimana sih rangkaian ini mentransmit sinyal tadi gitu kan? Bagaimana sinyal ini dapat berpindah gitu. Jadi sangat luas, itu baru dasar telekomunikasinya gitu ya. Belum lagi informasinya lagi yang lain tadi ya. Bagaimana nanti kaitannya dengan data. Dan mungkin ini ya, saya lupa tadi, saya bidangnya di keamanan informasi. Jadi justru nanti juga kalian bisa masuk ke security-nya gitu. Bagaimana kalian pengamanan informasi ini nih? Bagaimana kalian mengamankan sistemnya ini nih? Itu juga bisa masuk. Jadi pilihannya luas, terbentang luas, tergantung nanti kalian cocoknya ada di mana gitu ya. Cuma dasarnya seperti itu. Jadi dasarnya adalah belajar sinyal sampai ke pengolahannya gitu. Dasarnya di sinyal dan pengolahannya gitu. Oke. Ya. Sebenarnya udah cukup sih Pak, karena waktunya juga mungkin udah habis juga. Boleh. Apalagi terakhir. Apa ada yang pertanyaan lagi, boleh yang lain? Sudah cukup sih Pak. Aku mau minta pesan dan kesan dari Bapak aja sih untuk mahasiswa-mahasiswa baru di Telkom ini. Oke. Buat teman-teman maba ya, nanti meskipun kita belum kenalan, tapi mungkin nanti kita akan kenalan gitu ya. Cuma mungkin saya mau mengajak teman-teman untuk melihat ke depan itu lebih optimis gitu ya. Jadi jangan melihat perguruan tinggi itu sebagai hal yang menakutkan, hal yang merepotkan gitu ya. Kita ubah perspektifnya ke hal yang lain, bahwa
perguruan tinggi itu adalah kesempatan kalian mendalami suatu ilmu, ketemu teman-teman baru gitu ya. Yang jelas adalah fokusnya adalah pengembangan diri teman-teman. Cuma akan jadi repot kalau pada akhirnya proses pengembangan itu tidak menyenangkan buat teman-teman gitu. Nah, jadi saya pengen dari sekarang gitu ya, mau mengajak kalian harus mengejar kebahagiaan itu gitu. Kalian harus termotivasi untuk berbahagia lewat proses pengembangan diri kalian. Nah, makanya nanti kedepannya ketika kalian masuk di sini jangan sungkan untuk terbuka, untuk diskusi gitu ya, untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Jalani hidup kalian semaksimal mungkin. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa aduh saya nggak bebas di sini segala macam. Enggak, justru di perkuliahan kita sebebas-bebasnya untuk mengungkapkan ide, pikiran gitu ya. Bahkan tadi sesederhana kayak Pak, saya butuh tips untuk belajar misalnya, karena mata kuliah ini susah gitu ya, akan saya jawab gitu ya. Kita akan Buka ya Pak ya? iya terbuka, nanti kita akan cek, siapa tahu saran dari saya nggak cocok, setelah kita diskusi baru ketemu tuh yang bersangkutan bisa menjawab sendiri, oh Pak saya nyamannya belajarnya kayak gini ya, oke silakan dijalani gitu. Jadi kita memang akan sulit, tapi bukan berarti sulit seperti itu. Sulitnya adalah bagaimana kalian mau apa ya, membuat diri kalian rajin gitu. Itu kan pasti prosesnya susah ya. Tapi kalau pengajaran kan tadi sudah bilang kalau nilai jauh lebih dipermudah, bukan permudah maksudnya kurikulum kita tuh sudah mendorong mahasiswa untuk apa ya, dapat kualitas pendidikan yang terbaik gitu. Nah tinggal teman-teman mahasiswa nih menjaga motivasi dan segala macam itu susah tuh. Nah karena susah, kalian harus jalani dengan kebahagiaan. Nah kebahagiaan gimana ya, kita terbuka sama-sama, kita kerjain bareng-bareng, kita carikan solusinya bareng-bareng, jadi nggak ada kesulitan. Kesimpulannya sih Pak ya, bahagia itu sangat penting nggak Pak? Iya betul. Karena kita punya banyak uang, kalau nggak bahagia juga Ya, nggak bisa, nggak betul, enak gitu ya. betul. Yang penting kita harus bahagia. Terus buat sama-sama juga mungkin yang udah mengambil jurusan teknik telekomunikasi, gak usah panik, gak usah bingung. Mungkin ada yang nggak sejurusan, mungkin Ya. dari beda jurusan di SMA-nya Ya. atau SMK-nya, nggak apa-apa, jalinannya aja. Terus juga sebisa mungkin jangan ngerasa putus asa sih, Ya, karena nanti bisa konsultasi ke Pananang gitu kali ya. nah, boleh. Boleh, nanti kalau ketemu Pananang udah diajar Pananang lebih asik kok guys. Ya. Bisa konsultasi juga. Oke, mungkin sekian ya dari Teltax kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ya. untuk kesempatannya, Terima untuk kasih sudah waktunya. mengundang saya juga. Iya, sama-sama Pak. Terus terima kasih juga untuk insight-nya, pengalamannya, terus juga informasi yang udah dikasih. Ya, Semoga buat yang udah nonton dan untuk kita juga bermanfaat. Ya, ya boleh saya diundang lagi nanti. wis. Saya belum Episode- cerita pengalaman saya di KPK sama di Kejaksaan. Waduh, tungguin guys episode 2. Teltalks episode 2. Oke. Oke. Kita notes tuh ya guys ya. Ya. Oke, sekian dari Teltax kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Terus jangan lupa di Like. subscribe dan like. Komen. Jangan lupa juga di follow Instagram HMTTTUJ, TikToknya juga. Mungkin Oh iya, akun Instagram Bapak boleh? Akunnya NAGCHDI. Oke. nanti kita taruh di sini. Oke. Oke, sampai bertemu semuanya. Bye-bye. Dadah.